Oke, baik. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Kanisius Kidan Kianata Mukin dengan NIM 2201070069. Saya adalah seorang mahasiswa aktif dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pokok pembahasan yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian konstitusi, yang kedua, menjelaskan sejarah perkembangan konstitusi, dan yang ketiga, menjelaskan kedudukan, fungsi, dan juga tujuan konstitusi. Yang pertama, kedudukan konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituir, yang artinya adalah membentuk. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan Grondwet, yang berarti undang-undang dasar. Dalam bahasa Jerman juga konstitusi dikenal dengan istilah Grundgesetz. Secara terminologi, konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada dua pengertian konstitusi, yaitu yang pertama berdasarkan sosiologis dan politik, yaitu pengertian konstitusi merupakan sebuah faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antar kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Yang kedua berdasarkan yuridis. Pengertian konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Yang kedua, sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi segera harus dirumuskan. Pasca ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rencana undang-undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari rencana undang-undang yang disusun oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang keempat, pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional. Sejarah konstitusi Indonesia dan sistem pemerintahan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 dengan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Yang kedua, Konstitusi RIS, yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959 dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang keempat, Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu Dekrit 5 Juli tahun 1959 sampai dengan 11 Maret tahun 1966 dan 11 Maret 1966 sampai dengan Mei tahun 1998 dengan sistem pemerintahan presidensial atau demokrasi terpimpin dan demokrasi militeristik birokratik. Dan yang kelima yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada Mei
1998 sampai dengan tahun 2002 hingga saat ini, yaitu dengan sistem pemerintahan presidensial atau transisi demokrasi koalisi. Yang berikut perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar. Dalam implementasinya, Undang-Undang Dasar pernah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen, yaitu amandemen yang pertama pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, amandemen yang kedua yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, amandemen yang ketiga yaitu pada tanggal 9 November tahun 2001, amandemen yang keempat yaitu pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Yang ketiga, kedudukan konstitusi negara. Ada 6 kedudukan konstitusi negara, yaitu yang pertama sebagai kontrak sosial dan konsensus bangsa, yang kedua sebagai pedoman untuk menyelenggarakan dan membangun sistem kenegaraan, yang ketiga sebagai sumber hukum dasar, yang keempat sebagai landasan untuk mewujudkan cita-cita nasional suatu bangsa, yang kelima sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang, dan yang keenam yaitu sebagai wahana pengaturan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Selanjutnya, tujuan adanya konstitusi. Ada 3 tujuan adanya konstitusi, yaitu yang pertama, memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepas kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Dan yang ketiga yaitu memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Yang terakhir, arti penting konstitusi bagi negara. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Oke, baik, sekian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.